para caleg-caleg yang ada di depan. Mungkin sedikit disclaimer di awal Bapak-bapak, mungkin karena bapak-bapak bertarungnya di dapil berbeda dan ada yang tingkatan berbeda, artinya pendapat dari bapak-bapak bisa saja mewakili pendapat pribadi dan mewakili partai gitu. Jadi saya akan bertanya lebih gitu, karena kita hari ini akan membahas dalam lingkup Bali, bagaimana kemudian lingkungan agraria dan pembangunan berkelanjutan yang ada di Bali. Saya mulai dari pertanyaan pertama, bapak-bapak. Hari ini Bali digadang-gadang sebagai role model dalam konteks transisi energi bersih. Karena memang isu soal energi bersih ini isu anak muda banget Pak. Jadi kita ini anak muda concern sekali terhadap isu transisi energi karena kita sudah cukup lelah dengan energi kotor gitu. Nah, Bali digadang-gadang sebagai role model. Ada banyak sekali peraturan legislasi, mulai dari Pergub, ada juga Perda yang mengatur dengan rancangan umum energi daerah, ada Pergub Bali juga yang mengatur terkait dengan energi bersih. Tapi sampai hari ini berdasarkan data yang kami kutip ya dari SDM, hampir setengah pasokan energi di Bali itu masih dari PLTU Paiton, masih dari Jawa, yang mana sumber utamanya adalah fosil, batu bara. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian pandangan Bapak terkait transisi energi bersih khususnya yang ada di Bali dan bagaimana strateginya? Oke, saya mulai dari Gelora. Baik. Soal transisi energi ya. Jadi sebenarnya isu energi bersih, kemudian apa istilahnya go green energy itu bukan hanya menjadi isu lokal saja sebenarnya, tapi juga isu nasional, bahkan isu global. Kalau kita bicara geopolitik, energi bersih, energi terbarukan itu menjadi sebuah isu yang sangat sensitif. Bahkan di Eropa itu sudah menuju ketegangan. Nah, Bali ini tentu kita harus merespon peralihan dari energi fosil untuk menjadi energi energi bersih ya, bahkan mungkin terbarukan itu harus kita dukung, harus kita terima dengan sangat baik kalau seandainya Bali dijadikan sebagai role modelnya. Tapi yang paling mendasar adalah bagaimana sebenarnya kita menyiapkan infrastrukturnya ini. Misalkan sekarang dikembangkan motor listrik gitu. Karena kan tidak memakai bahan bakar fosil, bensin dan sebagainya. Tapi kalau seandainya semua masyarakat Bali itu kendaraannya ditransformasi menjadi kendaraan listrik, pertanyaannya adalah apakah siap infrastruktur kita? Sedangkan infrastruktur itu mempunyai atau punya konsekuensi anggaran, di budgeting. Pertanyaannya adalah apakah siap? Ini yang menjadi harusnya yang menjadi konsen berikutnya setelah kita menerima peralihan energi itu. Ya, tapi pada prinsipnya kami dari Gelora mendukung ini dan memang ini menjadi isu nasional dan global tentunya. Tadi kita sampaikan bahwa Gelora ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan superpower baru, tentu akan merespon isu ini dengan sangat baik. Oke, lanjut ke teman-teman dari PDIP. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin tadi lupa menambahkan saat ini saya ditugaskan oleh partai maju di dapil 3 Tabanan untuk calon anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Nah, dalam konteks kita berbicara topik ini, tentu kita berbicara Bali secara keseluruhan. Kalau pendapat saya pribadi sendiri dan juga mengacu kepada perjuangan partai kami yang sudah kami lakukan selama ini, tentu arahnya memang sudah mengarah kepada bagaimana upaya kita ke depan untuk membangun Bali yang mandiri dalam konteks energi ya. Baik dalam hal ini adalah berkaitan dengan sumber-sumber energi baru yang terbarukan, kemudian juga bagaimana caranya ke depan
dalam rangka menjaga isu lingkungan ini, kita juga jangan lupa ada konsep Terumita Karana ya, kita di Bali. Ada yang namanya Palemahan, Pawongan, Pahyangan ya. Itu dalam hal ini, kalau saya sendiri berpendapat itu harus kita mengambil dari tataran yang utama dulu di Bali. Itu bagaimana kita memegang teguh konsep itu dan taat pada konsep Terumita Karana kita. Strategi turunannya adalah bagaimana kita menjalankan tujuan menjalin keharmonisan dengan lingkungan itu. Saya sendiri berpandangan kita harus melakukan pendekatan dalam berbagai bidang. 3 hal yang utama menurut pandangan saya adalah, satu, kita harus memperhatikan sisi hukum. Yang kedua adalah berkaitan dengan aspek sosial. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan aspek teknis. Jadi ketika 3 aspek ini kita kawal dengan baik, tentu ke depan apapun rencana proyek atau pembangunan yang akan dicanangkan dalam rangka pembaruan energi ini tentu akan menggambarkan suatu kebijakan yang mungkin bisa melindungi Bali dalam jangka panjang. Contoh tadi disampaikan bahwa sudah ada upaya konversi ke listrik, itu salah satu. Tapi kalau kita berbicara pembaruan energi, sudah banyak kita lihat kan, tentang pemanfaatan tenaga surya, PLTS atap, kemudian pemanfaatan biogas, kemudian ada juga gas alam ya, gas alam cair LNG, kita sedang dalam itu. Dan yang paling potensial menurut saya juga, jangan lupa kita ada potensi sumber energi berupa ini penanganan sampah ya, artinya dari energi penanganan sampah itu. Cuma sampai sejauh ini kan teknologinya seperti apa ya, belum sampai ke sana. Dan malah tadi disampaikan rekan kita di PKS, malah ini menjadi masalah yang harus kita selesaikan bersama di dalam waktu dekat ini. Berikutnya adalah dalam pandangan saya, yang strategi yang penting juga harus diperhatikan adalah bagaimana kita membuka ruang partisipasi masyarakat dalam rangka memperjuangkan pembaruan energi dalam berbagai kebijakan ya. Nantinya di sini baik itu dalam konteks sosialisasi, kemudian memberikan masukan-masukan, dan bahkan nanti dalam tataran pengawasan. Harapan saya tentu dalam ruangan ini ada mahasiswa-mahasiswa dari berbagai fakultas, tentu punya pandangan-pandangan dari ini ya, berbagai segmen ilmu ya. Tentu nanti bisa juga menyampaikan gagasannya berdasarkan kompetensinya. Misalnya yang seperti yang saya bilang tadi berkaitan hukum, silakan dari fakultas hukum berikan idenya. Kemudian hal-hal yang sifatnya sosial, banyak fakultas kan. Misalnya berkaitan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan ini juga berorientasi bagi kemajuan ekonomi rakyat Bali kan begitu. Dan yang berikutnya berkaitan dengan hal-hal teknis, kita punya fakultas teknik dan lain sebagainya, mungkin bisa memberikan gagasan di sana. Ada juga yang perlu kita cermati adalah strategi yang saya dapatkan adalah bagaimana kebijakan pembaruan energi ini juga memberikan pendekatan pada sisi HAM. Jadi masyarakat dengan hak-hak dasarnya itu jangan juga sampai dilanggar. Tentu ini tantangan ke depan kan, karena bagaimanapun juga ada berbagai kebijakan yang nanti harus bersentuhan dengan masyarakat luas. Bagaimana cara mensinergiskan kepentingan masyarakat dan juga kebutuhan yang harus kita segera penuhi. Nah, sementara dari saya demikian, waktu saya kembalikan. Oke, baik. Mungkin dari Demokrat bisa menjawab pertanyaannya. Oke, jadi sebelum saya menjawab, saya ingin kita mengetahui bahwa EBT atau energi terbarukan itu ada beberapa hal. Yang pertama, jenis-jenisnya. Ada dari matahari, ada dari air, ada dari gas, ada dari sampah. Saran saya, gagasan kami di Demokrat,
tadi saya tidak sepakat bahwa ada pendapat pribadi atau pendapat partai. Kalau kami di Demokrat, kalau kami sudah pakai uniform resmi, itu tentu adalah pendapat dari partai. Jadi kami di Partai Demokrat mengusung secara nasional adalah perubahan dan perbaikan. Itu tegak lurus. Jadi gagasan kami terkait dengan energi terbarukan, yang pertama itu kita harus petakan dulu. Bali ini punya potensi apa aja. Itu satu, terkait dengan energi. Yang kedua, kita sama-sama sepakat bahwa Bali ini harus memiliki potensi, harus memiliki pabrik, harus memiliki hasil energi sendiri. Kita punya pengalaman geothermal, mandek. Karena apa? Kurangnya komunikasi dari masyarakat, kurangnya legislasi dari legislatif, kurangnya eksekutif dari sisi mengeksekusi dari program tersebut. Kita punya dua masalah lagi, yaitu LNG di Intaran. Ada dua kelompok semeton kita di Intaran yang menolak Sanur dan ada yang mendukung Sidakarya. Pertanyaannya, kenapa bisa menolak dan mendukung? Lagi-lagi, cara komunikasi dari pemerintah kita itu yang kurang baik. Itu menurut kami. Jadi kami menawarkan gagasan, pertama, petakan dulu Denpasar apa nih? Badung apa? Beleng apa? Setelah kita dapat data, kita duduk bareng. Saya angkat topi kepada Fakultas Teknik Universitas Udayana yang sudah melakukan perbuatan atau melakukan aksi untuk membuat pembangkit listrik di beberapa daerah. Saya punya datanya. Kita, pemerintah, itu kalah sama adik-adik mahasiswa. Luar biasa. Dengan keterbatasan biaya, keterbatasan SDM, tapi bisa melakukan hal yang konkret. Jadi kami Demokrat, kebetulan kami juga ada komisi, ada fraksi di DPRD Provinsi. Saat kami tanya pada ketua kami, ketua komisi yaitu Brinova, yaitu DPRD dari Buleleng, apa sikap dari komisi atau dari fraksi Demokrat terkait LNG? Kita mendukung, kami mendukung bahwa LNG itu harus ada di Bali, tetapi dengan catatan tidak merusak lingkungan. Karena apa? Bagaimana mungkin pemilihan itu di hutan bakau? Sedangkan kita tahu hutan bakau itu adalah daerah atau area konservasi. Di mana letaknya para pemimpin kita di sana di saat menentukan? Apa nggak diajak ya para ahli seperti Walhi misalnya? Saya membaca Walhi tidak dilibatkan. Saya membaca semeton yang dari pimpinan dari Intaran tidak dilibatkan. Bagaimana mungkin seperti itu? Kalau kami di Demokrat, kami akan duduk bareng, menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan ketakutan. Saya paham teman-teman atau semeton dari Intaran itu takut terkait dengan LNG, takut pesisir itu rusak. Karena sebagian besar kalau pesisir itu kalau tidak nelayan, pariwisata dan takut pantainya rusak. LNG itu sangat sensitif. Pertama, itu energi yang paling baru, maksudnya yang terbaru. Jarang sekali kita pahami tentang hal itu. Yang kedua, jangan ini deh, kita jangan terlalu jauh deh. Itu Jepang punya teknologi nuklir, itu aja bisa bocor. Apalagi kita. Nah, SDM kita harus diperbaiki. Saya sepakat tadi pada kawan saya dari PDIP Perjuangan terkait dengan Trihite Karana. Kita punya konsep yang luar biasa, itu saja dikembangkan. Dari sisi regulasi, tolong para pejabat jangan mau diarahkan oleh investor terkait dengan regulasi yang akan dibuat. Itu pertama. Yang kedua, pemerintah sendiri tidak boleh memonopoli. Kenapa saya harus sampaikan monopoli? Saya punya pengalaman di saat saya mendampingi klien saya, salah satu Fuji Home namanya. Itu teknologi solar gun. Tahu nggak yang ada di atap-atap itu? Ya. Listrik. Ada salah satu ketentuan dari PLN yang menyampaikan bahwa minimal harus berapa kWh baru bisa pasang. PLN tidak boleh seperti itu.
PLN harus legowo apabila ada teknologi yang lebih baik dari PLN itu sendiri. PLN sampai sekarang hanya bisa mengembangkan melalui teknologi atau sumber daya fosil. Nah, saya harap ini menjadi PR buat kita bersama, dan tentu masyarakat juga miring sama-sama kita mencoba membuka diri, membuka wawasan bahwa energi fosil itu harus kita tinggalkan. Harus. Tidak boleh lagi ada. Kita punya sungai, kita punya air terjun. Jangan hanya dipakai sebagai selfie-selfie aja. Tapi berdayakan itu. Dan saya yakin apabila kita sudah memetakan potensi, saya yakin Bali bisa mandiri. Bali itu tidak kekurangan orang pintar, Bali itu tidak kekurangan orang hebat, dan sudah dibuktikan oleh Fakultas Teknik dari Universitas Udayana, tinggal disupport saja. Makanya saya pesan kepada pemerintah, legislatif, jangan takut masuk kampus. Di sini kumpulan orang-orang pintar, orang-orang terbuka, orang-orang yang mau membuat inovasi yang baik. Mungkin itu dari saya. Oke. Mungkin lanjut ke Garuda. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izin, kalau saya lebih melihat dari segi kebutuhan, karena kalau sudah tidak bisa mencukupi, jadi tidak mau kan harus dibuat resources lain kan. Apa yang disebutkan oleh rekan kami dari Demokrat tadi, ada solar panel dan sebagainya, kebutuhan sebelum masuk ke area pertanian, air ini kan juga sebagai powernya, geraknya, itu bisa dimanfaatkan. Terlepas dari tadi regulasi dan lain sebagainya, dari akademisi, dari teknisnya dan lain sebagainya. Nah, inilah kalau kami nanti diberikan kesempatan akan mensupport ini gitu loh. Karena apa yang menjadi kebutuhan dasar itu yang suplai listrik ini itu memang harus kita adakan. Apalagi tadi dari penggunaan bahan bakar BBM ke ke listrik, itu masalah juga. Pengadaan listrik kan fosil juga. Apalagi cuman dari mobil yang berbahan bakar BBM ke listrik, itu sama aja, resourcesnya sama kan, fosil juga. Tadi disebutkan dari PLN menolak ada resources lain termasuk solar panel tadi. Ini harusnya kan anggota dewan dari pusat, daerah itu bersatu. Karena bukan Bali saja, itu menjadi isu nasional kan. Kita membutuhkan sumber daya baru. Itu di kebutuhannya memang harus seperti itu. Jadi masalah teknis, regulasi dan lain-lain itu harus. Nah, jadi apa yang dibutuhkan ini yang berkaitan tadi dengan lingkungan dan lain sebagainya, iya. Di Bali itu kan luas Pak. Jadi sekalian pemerataan pembangunan kita, kenapa tidak di Singaraja atau bagian timur, Karangasem? Kenapa harus di Sanur, Bintara? Notabene di sana ada kawasan mangrove kan? Ini harus dirusak dulu. Itu karena yang tadi dibilang dari rekan PDI udah nggak masuk, itu satu. Yang ketiga, manusia dengan alam. Nah izin, kalau misalnya isu ini bukan isu siapa ya, ini kebutuhan saya bilang tadi Pak. Mau tidak mau kita harus mempunyai resources baru yang bisa menggantikan. Kalau menurut saya sih nggak bisa 100% Mbak. Digantikan nggak bisa, mustahil. Paling tidak ada sumber daya lain yang bisa mengimbangi. 20% lah maksud, perlahan. Gitu. Ya, jadi hampir semua jadi saya lihat sepakat menyetujui. Kami setuju, pasti setuju.
Karena kita memang yang seperti saya bilang tadi, kita membutuhkan itu. Nah mungkin berkaitan dengan tempat seperti yang saya bilang tadi, Bali ini bukan cuma Bali Selatan, ada utara dan timur. Sekalian itu pemerataan pembangunan kawasan industri, termasuk industri listrik, kita bawa ke utara lah. Jadi kawasan pariwisata biar bisa tertata rapi, karena itu barometer kita, image kita di internasional, biar tidak carut marut. Jadi daerah juga di Karangasem ataupun di Singaraja Timur, Buleleng Timur itu ikut merasakan perkembangan pembangunan. Gitu. Jadi paling tidak nanti akan memicu, merangsang masyarakat di sana itu untuk paling tidak pola pikirnya. Gitu. Mungkin itu sedikit dari kami. Waktu kami persilahkan. Oke, mungkin langsung Pak. Terima kasih. Waduh, suara saya kalau seperti bapak-bapak yang lain pelan-pelan kedengaran. Kalau saya pelan justru tidak terdengar. Jadi saya setengah berteriak boleh ya? Rekan-rekan semua, mengenai keinginan kita semua untuk merubah energi fosil menjadi energi baru terbarukan, itu sepakat kita semua. Ini keinginan kita bersama. Tapi mengapa sampai hari ini belum berubah? Itu karena willing dari pemegang kuasaan sendiri yang tidak 100% ingin berubah, karena masih banyak kepentingan ya di politik energinya. Tapi oleh sebab itu 2024 nanti pemerintahan yang baru, siapapun yang jadi presiden, siapapun yang menjadi wakil rakyat, kita harapkan mereka bisa memperjuangkan energi baru terbarukan. Indonesia ini kaya ya. Sayang kekayaannya justru dibawa keluar negeri. Itu lebih banyak daripada langsung dikonsumsi. Saya tidak mau jauh-jauh terlalu tinggi-tinggi bicara tentang mining coal, tentang gold coal, tentang bauksit, tentang iron, tentang semen dan sebagainya. Saya ingin bicara tentang sampah keluaran dari rumah tangga kita semua. Apa itu? Sampah yang bisa menjadi energi baru dan terbarukan. Itu minyak jelantah. Saya yakin orang tua kita, ibu-ibu kita memasak di dapur, dia habis goreng minyak jelantah, minyak gorengnya mungkin nggak tahu sekarang harganya berapa, 15.000 atau 17-18.000 ya. Itu setelah selesai goreng, jelantahnya itu biasanya langsung dibuang ke selokan, buang ke sungai, buang ke tanah biasa. Nah, itu justru berbahaya untuk lingkungan karena akan membunuh biota-biota di tanah, unsur hara di tanah, mengurangi nitrogen di tanah. Nah, tapi kalau energi itu, minyak jelantah itu kita kumpulkan secara bersama-sama, satu Banjar, ibu-ibu Banjar itu gerakan, ibu-ibu RT RW itu kita gerakan, kemudian Persatuan Hotel di Bali ini hasil-hasil minyak jelantahnya itu kita satukan, kita bisa olah menjadi biodiesel ya. Beberapa hotel ya sudah menjual ke tempat biodiesel yang benar, tapi ada beberapa dari kita hanya buang, atau kedua kumpulkan ditada lagi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang tidak bertanggung jawab itu siapa? Yang mereka mau ngoplos lagi itu minyak jelantah itu ya. Jadi jangan sampai kita makan dari makanan yang hasil masakan minyak jelantah. Ya, itu sudah proses ulang, proses berapa kali. Itu justru tidak baik untuk kesehatan kita, bisa menyebabkan kanker dan seterusnya. Saya kebetulan punya pengalaman bekerja di salah satu pertambangan di Papua. 15 tahun saya di sana. Itu karyawannya sekitar 30.000 orang. Setiap kali masak, minyak jelantahnya itu sekitar 1.000 kilo, hampir 1 ton. Itu setiap hari dia dapat. Itu kemana? Minyak jelantahnya kemana? Bapak Ibu tahu kemana? Itu langsung dikirim ke Singapura. Langsung ke Singapura. Singapura justru ambil yang biodiesel kita. Itu ya. Biodiesel. Jadi biodiesel itu salah satu poin yang nanti saya tawarkan kalau saya jadi anggota DPRD Kota Denpasar.
itu biodiesel. Seluruh minyak jelantah Pulau Bali kita kumpulkan, kita jadikan satu, kita bisa bikin biodiesel sendiri untuk kemaslahatan, untuk kepentingan kita orang Bali saja. Itu sudah luar biasa. Ibu bapak sudah tidak menggunakan gas LPG 3 kilo, 15 kilo dan seterusnya lagi. Itu ya, asal pemerintah mau, willing, kita bersama. Dan banyak seluruh dunia sekarang berlomba-lomba memberikan donasi, memberikan sponsorship kepada program renewal energi ini ya. Kemudian sampah, saya sempatkan sedikit tentang sampah di Suwong itu yang bertumpuk-tumpuk. Saya harapkan teman-teman yang belum lihat TPA Suwong, tempat pembuangan akhir sampah, silakan segera. Kalau perlu hari ini setelah acara ini mau bersama saya lihat TPA Suwong, saya dengan senang hati mengantarkan rekan-rekan ke sana. Itu harus habis dari Pulau Bali. Jangan ada lagi sampah numpuk di Pulau Bali. Begitu sudah habis sampah itu akan kembali. Air akan kembali bersih. Mangrove yang sekarang saat ini mati, di situ sekitar 32 hektar itu harus kita selamatkan. Dan itu tinggal willing kita sendiri untuk menghabiskan sampah tersebut. Ya, baik, terima kasih. Menyambung terkait dengan sampah, karena kan memang Bali ini yang memang basis ekonominya adalah pariwisata, harusnya kan kebersihan dan lingkungan itu menjadi yang nomor satu, diprioritaskan. Apalagi kita hari ini sudah punya undang-undang provinsi Bali yang membolehkan pungutan wisata asing dan pendapatan lainnya yang harusnya digunakan untuk kemajuan lingkungan, desa adat, budaya dan lain sebagainya. Nah, tetapi faktanya di lapangan